Oke, selamat datang kembali teman-teman pada materi kedua dari pertemuan 3 mata kuliah, eksplorasi dan visualisasi data. Pada materi yang kedua ini, kita akan belajar tentang Hinks dan 2K Five Number Summary. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin ini adalah hal baru untuk teman-teman semuanya. Mari kita simak bersama-sama. Hinks. Jadi tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang ringkasan numerik ya, atau 3 ringkasan numerik yang mencakup nilai minimum, median, dan maksimum gitu ya. Nah, 3 ringkasan numerik ini tadi sudah disampaikan, berguna untuk memahami, struktur atau mungkin memahami sekelompok data secara singkat gitu ya, secara singkat karena hanya menggunakan 3 nilai, datanya saja. Akan tetapi, ketiga ukuran ini belum cukup gitu teman-teman. Sehingga perlu dihitung nilai-nilai yang lain yang menjadi nilai tengah antara nilai minimum dengan median dan nilai tengah antara median dengan nilai maksimum, begitu. Nah, nilai ini kita sebut dengan Hinks. Jadi seolah-olah konsepnya mirip dengan kuartil gitu ya teman-teman. Akan tetapi mungkin kemarin di Matstat 1 ketika menghitung kuartil, akan ada penambahan nilai. Misalkan dia ada posisi data ke 4,25 berarti adalah data keempat ditambah, nah 0,25-nya ini benar-benar memperhitungkan antara nilai, apa namanya, keempat dan kelima gitu biasanya. Tapi di sini yang kita gunakan adalah konsep nilai tengah. Jadi benar-benar diambil posisi tengah, yaitu antara nilai minimum dengan median, kita cari nih, posisi tengahnya ada di mana. Kita tidak memperhitungkan lagi berapa desimal selisihnya gitu. Maksudnya berapa desimal tuh misalkan 4,25 ketika kita menghitung posisi nilai Q1 berarti kan 0,25-nya ini memegang peranan penting. Nah, tapi kalau di Hinks kita tidak mempertimbangkan ininya lagi. Benar-benar kita cari posisi tengah-tengahnya ada di mana, gitu saja. Hmm. Itu juga digunakan untuk mencari Hinks yang berada di antara nilai median dengan maksimum. Nah, karena ada 2 nilai Hinks, maka kita nanti akan bedakan Hinks atas dengan Hinks bawah, gitu ya. Jadi Hinks bawah itu antara median dengan salah, nilai minimum dengan median, kemudian hing atas ini antara median dengan nilai maksimum. Begitu teman-teman. Jadi dengan adanya nilai minimum, hings, median, hings bawah ya tadi maksudnya, kemudian median, hing atas dan juga nilai maksimum, maka posisi atau data set yang kita punya itu akan dibagi menjadi 4. Jadi ini misalkan nilai minimum, kemudian ini ada hing satu atau hing bawah gitu ya. Kemudian di sini ada nilai median yang ada di tengah-tengah data. Ini hanya ilustrasi. Kemudian ini adalah hing atas dan yang terakhir adalah maksimum. Maka data ini akan terbagi menjadi 4 bagian ya. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga dan bagian keempat. Begitu teman-teman konsepnya. Nah, jadi ini ada tambahan, sebentar saya hapus dulu. Jadi konsepnya ya seolah-olah gitu ya, Hings bawah seperti kuartil 1 dan hing atas seperti kuartil 3. Walaupun sebenarnya untuk menghitung kuartil itu ada konsep include dan exclude. Include berarti medianya masih diikutkan. Nah, ini sepertinya Hings ini mengikuti konsep yang include. Jadi untuk menghitung kuartil satunya, posisi medianya itu masih ikut dihitung lagi gitu ya. Oke. Kita beri contoh, yang pertama untuk data ganjil, tentukan Hinks dari data berikut. Nah, teman-teman silahkan hentikan videonya dan coba urutkan datanya dulu, gitu ya. Silahkan untuk di pause videonya, dihentikan, dan coba tantang diri kalian untuk mengurutkan data ini. Cara mengurutkan data gimana yang lebih cepat? Bisa menggunakan stem and leaf, kemudian nanti dilihat urutan datanya, seperti yang saya contohkan di kelas kemarin.
Silahkan untuk dihentikan. Oke, bagi teman-teman yang sudah mencoba ataupun yang tidak mencoba ya, terserah teman-teman ya. Saya tidak akan terlalu memaksakan, kalian yang tahu sendiri bagaimana kebutuhan kalian. Nah, untuk teman-teman yang sudah mencoba, saya ucapkan apresiasi atas kemauan kalian untuk menantang diri, sendiri, gitu. Nah, jadi yang pertama adalah urutkan data dan tentukan mediannya. Mungkin teman-teman yang sudah berhasil mengurutkan diperoleh, urutan data yang seperti ini, gitu ya. Nah, langkah yang, kita lakukan adalah mencari nilai median dan ternyata nilai mediannya ada di tengah-tengah ini, yaitu pada nilai data 27 gitu ya, teman-teman. Berikutnya, tandai atau batasi data pertama sampai dengan median. Nah, ini kata-katanya adalah sampai dengan median, berarti seperti ini. Setelah kita tandai. Berikutnya, langkah yang ketiga, jadi sekali lagi ini seperti, menghitung kuartil include, nilai mediannya diikutkan lagi. Nah, dari data yang sudah saya tandai dengan warna kuning ini, teman-teman, kemudian teman-teman hitung atau cari posisi mediannya. Nah, kalau mau menantang diri sendiri, silakan untuk dihentikan videonya. Coba untuk cari nilai tengah dari data yang sudah saya blok warna kuning. Oke, jika belum selesai boleh dicoba lagi. Untuk teman-teman yang sudah menemukan, kita lanjutkan. Ya, ternyata posisi tengahnya ada pada angka 8. Kenapa berada di situ? Kita coba, kembali. Jadi dari 2 sampai dengan 27 ini adalah posisi data pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ternyata datanya ada ganjil, jadi posisi tengahnya itu adalah tadi 12 ya? Ini 11. Datanya ada 11, berarti 11 ditambah 1 dibagi 2, berarti adalah posisi data ke-6. Dan posisi data ke-6 itu terletak pada angka 8, bukan terletak pada ya posisinya 6, tetapi nilai datanya adalah 8. Begitu teman-teman, jadi benar-benar kita cari nilai tengahnya, posisi tengahnya, gitu ya. Berikutnya adalah tandai atau batasi data dari median sampai dengan nilai maksimum, gitu teman-teman. Nah, berikutnya pasti kita juga akan mencari nilai tengahnya. Jadi ngitungnya dari 2 atau dari 27? Ya tentunya dari 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata di sini juga ada 11 lagi gitu ya. Berarti posisi tengahnya dari yang 27 sampai 70 ini terletak pada data ke-6 juga dari urutan ini. Nah, berarti teman-teman tinggal menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, kita lihat ternyata tanda tengahnya atau posisi tengah dari 27 sampai 70 itu adalah angka 55 gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita peroleh kesimpulan bahwa 8 itu merupakan hing bawah gitu ya dan 55 merupakan hing atas. Oke? Sekiranya belum dipahami, boleh diulangi videonya. Akan tetapi, sekiranya teman-teman sudah memahami, berarti kita bisa lanjutkan ke contoh berikutnya. Silahkan, kalau mau menunggu atau mencoba lagi, bisa dihentikan terlebih dahulu videonya. Gitu ya. Baik, saya akan coba lanjutkan kepada contoh ketika kita memiliki data genap. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, silahkan langkah yang pertama tentunya teman-teman urutkan datanya terlebih dahulu. Saran saya manfaatkan teknik stem and leaf gitu ya. Jadi kira-kira nih, tepatnya
stemnya berapa, sambil latihan ya, menerapkan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan 2. Kira-kira stemnya apa gitu, tidak usah diurutkan dulu dari stem and leaf, justru dari stem and leaf itulah yang akan membantu kita untuk mengurutkan datanya, gitu. Boleh seperti itu biar lebih cepat. Oke, silahkan hentikan videonya. Baik, bagi teman-teman yang sudah berhasil untuk mengurutkan data, kita peroleh hasil yang seperti ini, gitu ya. Nah, silahkan untuk ditandai di langkah berikutnya, yaitu nilai tengahnya, berarti berada di antara 27 dan 28 nih, gitu. Karena datanya data genap, gitu teman-teman. Ya, ini ada sebanyak 20. Nah, seperti langkah yang dicontoh data ganjil tadi, berarti teman-teman tandai, batasi setengah data pertama. Nah, seperti ini. Kemudian tentukan posisi nilai tengahnya. Ini adalah data pertama dari 3 sampai 27, berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, dan 10. Ternyata datanya ada 10. Kalau datanya ada 10, berarti posisi tengahnya itu ada di data banyaknya data yaitu 10 ditambah 1 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 5,5 yang artinya posisi tengahnya itu ada di antara data ke-5 dan ke-6. Sehingga kita bisa peroleh nilai Higgs bawah yaitu 8 ditambah 12 dibagi 2, hasilnya 10. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami. Lalu kita lanjutkan untuk menandai dari median sampai dengan data maksimum. Nah, seperti ini. Kemudian sama yang kita lakukan adalah menghitung datanya. Eh, kita coba, ini adalah data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata dia juga 10 data lagi ya. Artinya posisi nilai tengah data itu ada pada posisi data ke-5 dan ke-6. Artinya berarti kita harus menambahkan data ke-5 dan ke-6 yaitu 55 ditambah dengan 57 dibagi 2, hasilnya adalah 56. Jadi kita peroleh Higgs bawahnya yaitu 10, Higgs atasnya adalah 56 dan medianya 27,5. Begitu teman-teman. Gitu ya. Ini untuk contoh data genap. Semoga bisa dipahami gitu. Nah, dari, informasi ini ya teman-teman, kita memiliki, 2 tambahan nilai. Setelah sebelumnya di 3 ringkasan numerik kita punya nilai minimum, nilai median, dan nilai maksimum, maka sekarang kita punya 2 hal lagi, yaitu Higgs bawah dan Higgs atas. Maka sekarang kita akan memiliki 5 ringkasan numerik yang terdiri dari nilai minimum, Higgs bawah, median, Higgs atas, dan nilai maksimum. Begitu teman-teman. Baik, misal jumlah data adalah N, maka median itu hasilnya adalah N per 2, sedangkan Higgs dihitung dari N per 4, gitu ya. Nanti bisa dipraktekkan ini. Untuk N-nya sama dengan 20 seperti contoh sebelumnya kita praktekkan di sini. Ini N-nya adalah 20. N sama dengan 20. Nah, teori yang barusan di slide 15 berarti posisi median itu ada pada N per 2. Apakah benar? Kalau menurut saya sebenarnya tetap dibagi 2 ya, bukan posisi N per 2. Jadi kalau datanya genap itu harusnya N plus 1 gitu ya. Kembali kalau datanya genap harusnya N plus 1 jadi sama dengan 21 dibagi 2. Berarti posisinya adalah 10,5. Jadi 10,5 artinya dia ada di posisi data antara 10 dan 11. Begitu.
Jadi hati-hati ketika menentukan posisi Higgs gitu ya. Ini karena slide-nya sama untuk semua kelas, maka saya akan tetap berikan ini ke teman-teman. Tetapi kalau menurut saya, tetap kalian gunakan konsep yang ini. Atau teman-teman bisa lakukan perhitungan sendiri. Misalkan nih, datanya genap. Berarti kalau dibagi dua, konsep yang pertama, berarti yang dari data pertama sampai dengan median itu ada 10 data pastinya. Dan dari median sampai dengan maksimum itu juga pasti ada 10. Nah, nanti dari masing-masing 10 ini kalian bagi dua untuk bisa mendapat hings bawah dan hing atas gitu caranya. Ya, misalkan nih, ini kan tadi udah ketemu mediannya ada di 10,5. Berarti di sini hings bawahnya harusnya teman-teman jeli nih. Oh, antara minimum dengan median itu ada 10. Berarti posisinya harusnya adalah posisi hing bawah berarti adalah 10 ditambah satu dibagi 2. Ini saya baru bilang posisi data ya. Berarti dia ada di posisi data ke 5,5 yang artinya dia ada di data di antara data ke-5 dan ke-6 begitu. Kemudian antara median dengan maksimum datanya juga 10. Berarti ketika kita menghitung ini posisinya ada di mana? Berarti posisinya adalah 10 ditambah 1 gitu ya. Atau ketika teman-teman kesulitan, "Loh Bu, ini kan bukan data pertama," gitu. Ya saya ngambil mudahnya aja ya teman-teman, mudahnya kan kalau ini dibagi 2 ini adalah data pertama sampai dengan 10. Kalau kalian merasa lebih mudahnya ini adalah data ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20 ya it's okay. Silahkan saja kerjakan seperti itu gitu ya. Yang pasti teman-teman harus ingat bahwa, apa namanya, posisi datanya berarti ada data ke-5 dan ke-6 dari median sampai dengan nilai maksimum, 5,5. Berarti teman-teman bisa saja tambahkan, tadi terakhirnya adalah 10, 10 tambah 5,5 berarti dia ada di antara data ke-15, atau 16 kalau diurutkan seperti ini, atau kalau kalian ngitungnya dari tengah-tengah di sini ya 1 sampai dengan 10 berarti di posisi 5 dan ke-6 yang bagian atas gitu. Ya, silahkan diambil, cara yang termudah untuk teman-teman, gitu. Gitu ya. Jadi, hati-hati, sekali lagi hati-hati dengan kata-kata ini, karena kebetulan materinya harus disamakan dengan kelas lain, jadi saya akan tetap menerangkan ini, tetapi saya pesankan kehati-hatian untuk teman-teman, gitu. Tolong benar-benar hati-hati, sekali lagi hati-hati dalam menentukan ini. Silahkan mau pakai cara yang mana saja, saya tidak akan terlalu, mempermasalahkan. Yang penting ketika menghitung, konsepnya tepat, konsisten, dan benar. Baik, berikutnya setelah kita memperoleh 2K5 number summary, kita akan membuat yang namanya, ringkasan numerik dalam bentuk bagan seperti ini. Perhatikan notasinya. Notasinya adalah seperti ini, ada, seperti tanda pagar, kemudian diikuti dengan jumlah data, terus bagian atasnya adalah notasi median, diikuti dengan notasi Higgs dan notasi nilai ekstrim. Nah, perhatikan seperti ini, saya akan berikan contohnya. Contohnya seperti ini. Kita pakai data yang terakhir tadi, yang genap ya. Yang genap itu nilai minimumnya 3, kemudian nilai Higgs bawahnya 10, ada di posisi data ke-5 sampai ke-6. Kemudian medianya adalah 27,5 dengan, posisi data ada di antara data ke-10 dan ke-11, gitu ya. Jadi kita coba hitung satu-satu. Jadi tadi data kita yang kita punyai adalah 20, berarti jumlah data yang dituliskan di sini adalah 20. Kemudian, ini tidak akan pernah berubah ya teman-teman, jadi ini selalu di bagian di sini akan selalu nilainya 1. Atau notasinya ditulis 1, artinya posisi data pertama. Nah, tadi posisi data pertama adalah 3. Bentar. Nah, 3. Kemudian ini Higgs pertama. Higgs pertama tadi kita lihat ada di posisi data ke-5 dan ke-6. Berarti nanti kita tuliskannya adalah H5,5. Tadi nilai datanya kita lihat yaitu 10. Berarti teman-teman tulis di sini 10, gitu.
Ingat ini 5,5, jadi H5,5 itu menunjukkan posisi data ke-5 dan ke-6. Salah, antara data ke-5 dan ke-6. Kemudian mediannya tadi 10 sampai 10 dan 11 atau di antara 10 dan 11 berarti di sini isinya adalah 10,5. Maaf ini terlalu menempel garis, harusnya tidak boleh menempel garis ya. Oke, saya hapus. Terlalu besar berarti tadi cara nulisnya tinggal ditulis 10,5. Begitu teman-teman. Nah, hasilnya tadi adalah 27,5 gitu. Untuk data teratasnya gimana, Bu? Data teratasnya tidak usah diberikan notasi, jadi mengikuti ini hasilnya adalah 50, berapa tadi? 56 ya? 56. Oke, hasilnya adalah 56 dan nilai maksimumnya adalah 70. Jadi pasti di sini adalah nilai maksimum, di sini adalah nilai minimum. Nah, terkadang yang bikin sulit adalah memastikan posisi ininya. Jadi silahkan cari cara sendiri untuk menentukan posisi nilai data maksimum hings atasnya ini ada di berapa gitu ya. Kalau di sini kan pasti, ini pasti data pertama. Di sini juga mudah, 10 itu berarti di antara posisi data ke-5 dan ke-6 karena ini 5,5. Nah, kalau ada yang bertanya, gimana kalau posisi datanya ada di data ke-6? Ya berarti ini bukan diisi 5,5, tapi langsung diisi 6. Pasti dia datanya ganjil itu. Karena dia bisa dapat angka bulat gitu. Justru kalau datanya genap maka isinya jadi 5,5 seperti ini gitu. Nah, 27,5 ini ada di data keberapa ya? Misalkan ini dikosongkan gitu teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih 10,5 berarti 27,5 ini berada pada di antara data ke-10 dan ke-11. Nah, untuk 56 ini kira-kira ada di posisi data keberapa? Coba teman-teman cari cara untuk mengidentifikasinya. Oke? Itu saja. Untuk 70 pasti kalian bisa menebak, ini ada posisi data keberapa. Ya karena dia adalah data terakhir, ya pasti akan sesuai dengan banyaknya data ini. Begitu teman-teman untuk 2K5 number summary-nya. Nah, saya belum mencontohkan untuk membuat 2K5 number summary untuk data ganjil yang ini. Jadi silahkan teman-teman bisa buat sendiri. Gitu ya. Baik, itu 2K5 number summary. Oke, kita tadi sudah menentukan data ganjil. Nah, sekarang kita akan coba ya, teman-teman. Tadi kan saya sudah bilang, coba dari data ganjil ini teman-teman buat 5 number summary-nya, gitu. Pada dasarnya ya, teman-teman untuk membuat 2K5 number summary ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya di pertemuan 2, kita akan melakukan pelipatan data. Nah, perhatikan. Oke, ini apa namanya? Dari data ganjil berarti kita bisa langsung peroleh nilai hing bawah, median, dan hing atasnya. Nah, bayangkan jika kita akan melakukan lipatan data. Datanya dilipat seperti huruf W, maka akan menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, posisi lipatan datanya, siku-nya, seperti siku teman-teman, maka hings bawah ini yang akan menjadi siku. Median akan menjadi siku juga dan hingsnya juga. Jadi kalau kita lipat akan menjadi seperti ini. Nah, pastikan membentuk huruf W ya, teman-teman. Itu. Jadi di sini nilai minimum, hing bawah, median, hing atas, dan maksimum semua sudah diberikan lingkaran gitu ya. Yang artinya itu adalah 5 number summary. Gitu. Nah, dari contoh ini, coba teman-teman tebak atau isikan dulu bagan dari 2K5 number summary-nya. Silahkan untuk dihentikan videonya dan tantang diri kalian untuk mengisi bagan dari 2K5 number summary. Gitu ya. Coba saya juga akan hentikan terlebih dahulu. Silahkan.
Gimana teman-teman? Sudah? Kalau belum boleh di-pause lagi setelah suara saya ini, silakan untuk di-pause. Oke, saya akan lanjutkan ya teman-teman. Baik. Nah, ini datanya ada berapa? 21 ya. Berarti kita bisa buka di sini nanti sebelah kirinya akan menjadi seperti ini. Posisi notasi yang di bawah ini pasti satu karena dia menunjukkan data pertama. H6 ini menunjukkan posisi Higgs bawah. Kemudian M11 ini menunjukkan posisi nilai median. Dan tanda pagar 21 itu menunjukkan jumlah datanya. Jadi untuk nilai minimum kita tulis 2, kemudian nilai Higgs bawah kita tuliskan 8, medianya kita tulis 27 dan Higgs atasnya kita tulis 55. Dan pasti untuk nilai maksimumnya adalah 70. Begitu teman-teman cara membacanya. Jadi, ini penjelasannya bisa teman-teman baca M11 artinya notasi median terletak pada data ke-11, H6 itu menunjukkan, nilai data yang ke-6 yang merupakan nilai Higgs bawah. Nah, kalau saya tanya berarti 55 ini ada pada posisi data keberapakah itu? Kira-kira teman-teman bisa ngotak-atik nggak ya dari posisi-posisi data ini? Dicoba untuk mencari formulasi sendiri dulu ya. Oke. Oke, silahkan untuk dipahami dulu. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan. Kali ini kita pakai data genap yang tadi gitu ya. Jadi kalau lupa boleh dilihat lagi gimana cara mengurutkan datanya dan juga mengidentifikasi five number summary-nya. Oke, ini data aslinya karena dia data genap berarti ada penyesuaian-penyesuaian untuk penghitungan median, hing bawah dan hing atas sehingga diperoleh hasil seperti ini. Nah, mungkin tadi sempat ada yang berpikir ya, kalau datanya genap berarti nanti huruf W-nya tidak apa namanya, sikunya tidak lancip gitu ya. Nah, kita perlu bantuan. Bantuannya ya seperti ini yang 10 dan 56. Maka bentuk apa namanya? Lipatan datanya akan menjadi seperti ini. Jadi, perhatikan yang 10, 56 dan 27 berbeda dengan lipatan data pada data ganjil. Kalau pada data ganjil, lipatan datanya itu akan masuk ke dalam set datanya. Tetapi kalau pada data genap, maka dia akan seperti ditambahkan ya, dicari rata-ratanya. Seperti yang 10 ini kan merupakan rata-rata dari 8 dan 12, hasilnya 10. Kemudian rata-rata dari 55 dan 56, salah, 55 dan 57 akan menjadi 56. Begitu teman-teman. Nah, dari five number summary ini coba untuk dituliskan ringkasan atau bagan tuke five number summary-nya. Oke, boleh dihentikan dulu videonya jika ingin mencoba terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang sudah bisa menemukan, saya akan lanjutkan. Nah, ini datanya ada 20. Kemudian coba perhatikan, mohon maaf ini tidak konsisten, harusnya ini koma ya teman-teman, koma. Kita konsistenkan, mohon maaf sebentar, koma. Ya anggap aja itu koma. Oke, ini adalah data pertama yaitu 1, kemudian data pada Higgs bawah ini menunjukkan posisi data ya. Sekali lagi posisi data kalau 5,5 itu artinya Higgs-nya ada di antara data ke-5 dan ke-6. Kemudian medianya ada di data ke-10 dan ke-11. Begitu teman-teman. Jadi otomatis data terendah adalah 3, data Higgs bawahnya yaitu bukan ditulis 8 dan 12 ya, tetapi yang kita tulis adalah 10 gitu. Kemudian untuk medianya kita isi 27,5 dan Higgs atasnya adalah 56 dan terakhir 70 maksudnya. Jadi otomatis data pertama itu adalah ada di posisi data pertama itu 3,
Dan 70 ini ada pada posisi data ke-20. Posisi data ke 5,5 itu adalah 10, ada di antara 5 dan 6. Nah, sekali lagi PR-nya adalah mengidentifikasi posisi hing atas ini. Silahkan teman-teman identifikasi caranya untuk mendapatkan posisi data pada hing atas. Gitu ya. Sekali lagi posisinya, kira-kira cara ngakalinnya atau cara mengotak-atiknya gimana ya dengan memanfaatkan posisi dari median dan hings ini. Baik, itu adalah materi terakhir yang kedua terkait dengan Hinks dan Five Number Summary. Sampai di sini dulu teman-teman dan saya akan lanjutkan nanti di bagian yang ketiga tentang pendeteksian outlier yang sebenarnya kita sudah sedikit pelajari di pertemuan yang ketiga. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa pada video yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.